Cinta Bernoda Darah, Jilid 12 Bagian 2. Suling emas maklum bahwa nyawanya berada dalam bahaya maut. Cepat ia mengerahkan seluruh sinkang di tubuhnya dan seketika lenyaplah kepeningan kepalanya. Dengan gerakan menggoyang tubuh sambil mengembangkan tangan dan kaki, terdengar Siang Mosin Ni memekik penuh kekecewaan melihat calon korbannya dapat terlepas begitu cepatnya. Di lain saat, suling emas sudah memegang suling dan kipasnya. Iblis betina, kiranya kau mempunyai ilmu setan yang jahat. Akan tetapi jangan harap kau dapat mengakali aku lagi. Hayo majulah. Dengan sikap tenang penuh wibawa, suling emas berdiri tegak dengan sepasang senjatanya yang amat terkenal itu di kedua tangan, matanya menatap tajam. Siang Mosin Ni ragu-ragu, maklum bahwa ilmunya Tok Hiat Hoat Lep masih belum cukup kuat untuk merobohkan suling emas. Tetapi ia merasa gembira sekali karena biarpun ilmunya belum matang betul, namun ia tadi sudah hampir dapat mengalahkan suling emas. Andai kata ilmunya sudah matang, tentu tidak semudah itu suling emas menyadarkan diri dan tentu sudah mampus di tangannya. Ia tertawa dan sekali berkelebat, tubuhnya mencelat jauh pergi dari tempat itu. Suara ketawanya masih terdengar jelas seperti suara kuntilanak, disusul kata-katanya mengejek, "Suling emas, kau tunggu saja, di puncak Taisan aku takkan gagal lagi seperti tadi." Sejenak suling emas termenung. Ia teringat betapa dahsyat ilmu yang dipergunakan Siang Mosin Ni tadi. Hampir saja ia menjadi korban. Kalau tadi ia tidak lekas-lekas dapat menguasai dirinya dan melenyapkan kepeningannya, tentu ia sudah menjadi korban. Diam-diam ia bergidik. Ilmu semburan darah segar tadi benar-benar mengerikan dan kelak ia harus berlaku hati-hati sekali apabila berhadapan dengan iblis betina itu. Dengan amat tekun dan rajin, Lin Lin menghafalkan ilmu yang tertulis pada 13 helai kertas tipis yang ia dapatkan di dalam tongkat pusaka bengkau itu. Memang segala sesuatu sudah menjadi takdir Tuhan. Ketika masih hidup, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan sengaja menciptakan 13 jurus ilmu silat sakti ini yang merupakan intisari daripada isi 3 buah kitab pusaka Sampo Chin Kong, bahkan dipilih jurus-jurus yang dapat mengatasi isi kitab itu karena ketika menciptakan ilmu ini, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan memang bermaksud untuk menurunkannya kepada ketua bengkau untuk menghadapi puterinya yang murtad. Dengan demikian, ilmu ini ia tinggalkan untuk bengkau. Akan tetapi, biarpun sudah lama tongkat pusaka yang dijadikan tempat penyimpanan wasiat ini berada di tangan Liu Mo ketua bengkau yang baru, namun belum pernah dapat ditemukan oleh Liu Mo atau tokoh bengkau yang lain. Sekarang, tanpa disengaja sama sekali, Lin Lin dapat menemukan wasiat ini dan mempelajarinya. Bukankah ini jodoh namanya? Karena ia termasuk seorang anak yang cerdas, Lin Lin segera dapat menghafal wasiat ini di luar kepala, dan ia dapat menduga bahwa ilmu mukjizat ini tak boleh sekali-kali diketahui orang lain. Maka setelah ia hafal benar, yaitu selama 15 hari di atas perahu, ia segera merobek-robek 13 helai kertas tipis itu dan menebarkan sobekan-sobekan kecil ke sungai. "Hei, apakah itu?" bentak Hek Giamlo dan tubuhnya tahu-tahu sudah berada dekat Lin Lin. Betapapun juga, iblis hitam ini merasa curiga karena selama setengah bulan ini, Lin Lin tak pernah keluar, juga tidak pernah memperdengarkan protes atau memperlihatkan sikap rewel. Kini tiba-tiba gadis itu keluar dan menebarkan potongan-potongan kertas banyak sekali ke sungai. Akan tetapi ia terlambat mencegah atau memeriksa karena potongan-potongan kertas yang amat kecil-kecil itu sudah melayang-layang ke permukaan sungai, seperti kupu-kupu terbang melayang lalu hinggap di atas air. Hek Giamlo merasa penasaran, tubuhnya berkelebat dan bagaikan seekor kelelawar besar, tubuhnya melayang ke permukaan air, tangannya menyambar dan dengan gerakan kedua kakinya, tubuh itu membalik kembali ke atas perahu. Beberapa potongan kertas berada di tangannya. Diam-diam Lin Lin kagum bukan main. Benar-benar sakti Hek Giamlo ini dan merupakan lawan yang berat sekali. Ia harus berhati-hati dan tidak boleh sembrono, biarpun sudah memiliki hafalan ilmu mukjizat yang ia dapatkan dari dalam tongkat pusaka bengkau. Dengan sepasang mata bersinar penuh ejekan, ia memandang Hek Giamlo yang sudah melihat potongan-potongan kertas itu. Lin Lin tadi sudah berlaku hati-hati sekali sehingga kertas yang dirobek-robek itu hanya merupakan potongan sebesar ibu jari. Memang ada 1-2 huruf di tiap potongan kertas, akan tetapi apa artinya? Dan untuk dapat mengumpulkan potongan-potongan kertas itu serta memasangnya kembali seperti semula, tak mungkin dapat dilakukan orang. Apa ini? Hek Giamlo meneliti potongan-potongan kertas itu, menoleh ke arah Lin Lin dengan perasaan ingin tahu sekali. "Kenapa kau tidak mau menduga-duga? Coba terka, Hek Giamlo, kau yang terkenal sebagai seorang di antara 6 iblis, sakti dan cerdik,
masa tidak bisa menduga apa adanya surat yang kurobek-robek menjadi potongan-potongan kecil itu? Suara Lin Lin mengejek dan mempermainkan karena setelah ia menguasai ilmu itu, timbul kembali kejenakaan dan kelincahannya. Tuan Puteri, harap jangan main-main. Hamba telah diberi tugas oleh Kaisar untuk menjaga Tuan Puteri dan membawa Paduka sampai ke Khitan dengan selamat. Sebagai calon ratu, Tuan Puteri harus hamba jaga secara teliti dan tidak boleh sama sekali ada rahasia. Surat apakah tadi? Lin Lin tersenyum, matanya mengerling penuh ejekan. Kiranya Hek Giamlo yang terkenal cerdik itu tidak dapat menduga. Kalau kau memang amat ingin mengetahui, bolehlah ku beritahu. Surat yang kurobek-robek tadi adalah surat dari kekasihku. Nah, puaskah kau? Jangan kau ingin tahu apa isinya. Rahasia dong. Lin Lin bersikap nakal dan mempermainkan sehingga diam-diam Hek Giamlo mendongkol juga. Paduka maksudkan surat dari Lai Bok Liong pemuda tolol itu? Lin Lin menghela napas panjang dan seketika ia menghampiri pinggir perahu dan pandang matanya mencari-cari ke tepi pantai. Disebutnya nama pemuda itu mengingatkan ia akan penderitaan Bok Liong yang mati-matian membelanya. Bukan dia. Liong Tewako adalah seorang yang amat baik, gagah perkasa dan ia amat mencintaku. Akan tetapi bukan dia. Mulutnya tidak melanjutkan kata-katanya, akan tetapi hatinya berbisik, bukan dia orang yang merampas hatiku, bukan dia orang yang kucinta. Kau mencari dia? Kini suara Hek Giamlo yang penuh ejekan sehingga Lin Lin terkejut sekali. Selama setengah bulan, ia bersembunyi di dalam perahu saja. Bagaimana jadinya dengan Bok Liong? Jangan-jangan pemuda yang nekat itu menyerbu lagi dan dibunuh oleh Hek Giamlo. Di mana dia? Kau apakan Lai Bok Liong Tewako? Bentaknya dengan mata terbuka lebar. Paduka cukup cerdik, mengapa tidak menduga sendiri? Kini Hek Giamlo yang mengejeknya. Lin Lin membanting-banting kakinya. Hek Giamlo, aku tahu kau seorang iblis yang tidak segan-segan melakukan segala macam kejahatan di dunia ini. Akan tetapi aku pun tahu bahwa kau terlalu sombong untuk bersikap pengecut dan membohong terhadap seorang gadis cilik macam aku. Nah, apakah kau telah membunuh Lai Bok Liong? Hek Giamlo menggeleng kepalanya. Orang macam dia, perlu apa ku bunuh? Dia sudah mau mampus dan sekarang tentu sudah mampus kalau saja gurunya, pelukis Sinting itu tidak datang dan membawanya pergi. Berseri wajah Lin Lin. Apa kau bilang? Empegan datang? Tentu kau telah dipukulnya. Mengapa dia tidak membunuhmu? Hek Giamlo mendengus marah. Badut tolol itu mana berani? Dia datang membawa pergi muridnya, tergesa-gesa dan ketakutan. Kau bohong, aku tidak percaya. Hek Giamlo hanya mengangkat bahu, lalu membalikkan tubuh meninggalkan Lin Lin ke kepala perahu. Lin Lin menoleh ke sana kemari, akan tetapi pandang mata para anak buah perahu yang mentertawakannya membuat ia gemas dan dengan marah ia kembali memasuki bilik perahu. Hatinya panas dan ingin ia memberontak dan pergi dari perahu. Akan tetapi ia tidak bodoh. Ilmu baru yang didapatnya belum terlatih masak-masak, pula di atas perahu tidak berani ia sembarangan bergerak. Sekali perahu digulingkan sehingga ia terjatuh ke dalam air, ia takkan dapat melawan pula. Ia harus bersabar dan menanti kesempatan baik. Dengan makin tekun Lin Lin mulai melatih diri, siang malam ia melatih diri. Bukan main girang hatinya ketika pada setiap gerakan pukulan terasa ada angin pukulan yang antep dan dahsyat menyambar keluar dari tangannya yang terbuka. Dinding bilik perahu sampai berguncang dan hal inilah yang membuat Hek Giamlo menjadi curiga sekali. Malam itu, menjelang subuh, mendadak Hek Giamlo membuka pintu bilik dan menerobos masuk. Baiknya ketika itu Lin Lin sudah melatih jurus yang ke-9. Jurus ini dilakukan dengan duduk, merupakan pukulan jarak jauh yang dilakukan sambil duduk. Pukulan kedua tangan itu merupakan gerakan lingkaran sehingga angin pukulannya memutari tubuhnya dapat menghantam lawan yang berada dimanapun juga tanpa mengubah kedudukan tubuh yang duduk. Untuk melatih jurus ini, Lin Lin duduk di atas pembaringannya. Maka ketika tiba-tiba pintu biliknya terbuka, ia tidak menjadi gugup, melainkan menghentikan pukulan-pukulannya dan bersikap seperti orang bersemedi, sikap yang sudah lazim dilakukan oleh ahli-ahli silat tinggi. Apalagi waktu menjelang subuh adalah waktu terbaik untuk bersemedi. Melihat Tuan Puteri itu duduk bersemedi, sama sekali tidak bergerak, Hek Giamlo tidak berani mengganggu. Akan tetapi getaran-getaran pada dinding bilik sekarang berhenti. Makin curigalah iblis itu. Ia menutup pintu bilik dan melompat keluar, menyelidik di sekeliling perahu, bahkan ia menyelidiki ke darat. Akan tetapi ia tidak menemukan sesuatu. Kecurigaan Hek Giamlo ini yang mengganggu latihan Lin Lin. Pada keesokan harinya,
Secara mendadak Hek Giamlo menghentikan perahu, lalu mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke utara melalui darat. Hek Giamlo sudah timbul curiga, tidak hanya pada diri Lin Lin, melainkan curiga kalau ada orang pandai yang hendak merampas Lin Lin dan tongkat pusaka bengkau daripadanya. Hal ini mungkin saja, apalagi setelah muncul Gan Lopek yang membawa pergi muridnya dari pantai. Aku tidak mau melakukan perjalanan di darat. Lin Lin membentak marah. Lebih enak melalui air, tidak lelah dan dapat tidur nyenyak. Tidak bisa, Tuan Puteri. Air sungai ini akan membawa kita ke laut, sedangkan Khitan letaknya bukan di laut. Kita harus mendarat sekarang juga. Jangan khawatir, untuk paduka hamba akan menyediakan seekor kuda yang baik. Tentu saja keberatan yang diajukan oleh Lin Lin ini hanya pura-pura belaka. Sesungguhnya ia ingin melakukan perjalanan dengan perahu agar ia leluasa melatih ilmunya. Dengan perjalanan melalui darat, ia akan kelihatan terus, di bawah pengawasan Hek Giamlo dan tentu saja tidak akan ada kesempatan untuk berlatih. Namun Lin Lin cukup cerdik untuk membantah terus karena hal ini tentu akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, biarpun ia kini tak mungkin dapat berlatih lagi, namun terbukalah kesempatan baginya untuk melarikan diri, sungguh pun ia takkan sembrono melakukan hal ini kalau tidak mendapatkan kesempatan yang baik. Kesempatan ini tak pernah ia dapatkan karena Hek Giamlo selalu mengawalnya sendiri dengan hati-hati dan teliti sekali. Ia diberi seekor kuda pilihan yang baik, sedangkan Hek Giamlo berjalan cepat di belakangnya. Lin Lin cukup maklum bahwa melarikan kudanya itu akan percuma, tidak saja di situ terdapat banyak kuda-kuda yang cepat, akan tetapi juga orang sakti macam Hek Giamlo tak mungkin dapat ditinggal lari di atas kuda. Untuk nekat melarikan diri dan melawan, akan sia-sia belaka dan akibatnya hanya membuat perlakuan mereka terhadapnya kurang baik. Kini biarpun ia merupakan seorang setengah tawanan, namun mereka, bahkan Hek Giamlo sendiri, selalu bersikap menghormat. Ia selalu diberi hidangan yang lezat dan selalu diperhatikan keperluannya. Beberapa pekan kemudian, pada suatu sore, tibalah mereka di perbatasan yang menjadi wilayah bangsa Khitan. Suku bangsa Khitan adalah bangsa perantauan di sebelah utara, seringkali berpindah wilayah sesuai dengan keadaan dan musim. Mereka terkenal sebagai bangsa yang gagah berani dan pandai menunggang kuda, pandai melakukan perang. Hek Giamlo menghentikan rombongannya dan menyuruh orang-orangnya mendirikan kemah di tempat itu, yaitu di sebuah padang rumput yang luas. Ia sendiri lalu menunggang kuda untuk mengabarkan kepada rajanya tentang kedatangan Puteri Yalin. Pada waktu itu, karena tekun mempelajari bahasa bangsanya, sedikit-sedikit Lin Lin sudah pandai berbahasa Khitan. Karena memang ada hubungan darah, maka bahasa ini baginya amat mudah dipelajari. Maka ia mengerti akan perintah Hek Giamlo dan terbukalah kesempatan baik baginya. Hek Giamlo pergi meninggalkan rombongan itu, akan tetapi pada saat Hek Giamlo pergi, datanglah serombongan wanita cantik yang ternyata adalah dayang-dayang yang serta-merta melayaninya. Mereka ini terdiri dari selosin orang wanita muda yang cantik, mereka datang membawa makanan asing yang enak, membawa pakaian-pakaian indah dan perhiasan untuk sang Puteri Yalin, calon permaisuri. Memang watak Lin Lin nakal dan ingin sekali ia mencoba pakaian itu. Maka ia hanya menurut saja ketika didandani. Akhirnya ia tertawa cekikikan sendiri ketika melihat bayangannya di cermin. Ternyata ia telah menjadi seorang puteri asing yang pakaiannya aneh beraneka warna, bahkan kepalanya ditutup perhiasan terbuat daripada emas penuh batu permata. "Pantaskah aku memakai ini?" tanyanya dalam bahasa Khitan kepada para dayang yang tertawa-tawa gembira melihat puteri itu cekikikan di depan cermin. Mereka serentak menjatuhkan diri berlutut dan menghujani Lin Lin dengan pelbagai pujian. Lin Lin merasa bangga sekali. Alangkah senangnya menjadi ratu, pikirnya. Dilayani, dihormati, dan menjadi orang terpenting di antara bangsa yang mempunyai laki-laki gagah dan wanita cantik ini. Akan tetapi ketika ia teringat bahwa ia akan dijadikan permaisuri oleh paman tirinya sendiri yang bernama Kubakan dan kini menjadi Raja Khitan, ia bergidik dan cepat-cepat ia melepaskan pakaian asing itu, mengenakan pakaian sendiri. Ia tidak mempedulikan protes para dayang itu, bahkan lalu meloncat keluar dari perkemahan dengan maksud hendak lari. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika selosin orang dayang yang muda-muda dan cantik itu tiba-tiba mengejar dan mengurungnya dengan pedang di tangan. Mereka ternyata bukanlah dayang biasa, melainkan gadis-gadis yang terlatih baik dan kini mereka membentuk barisan pedang yang mengurung Lin Lin dengan gerakan yang cekatan dan sigap. "Harap Tuan Puteri jangan pergi meninggalkan perkemahan ini. Hamba semua telah menerima perintah Sri Baginda untuk menjaga paduka,
Lo Chiangkun atau Panglima Tua tadi memesan bahwa kalau perlu hamba semua harus mempergunakan kekerasan mencegah Paduka pergi, kata seorang di antara mereka. Perempuan rendah, bukankah aku ini ratumu? Berani kau menghalangi kehendakku? Gertak Linlin dengan marah. Ampun, Tuan Puteri. Paduka adalah calon ratu dan hamba sekalian tentu saja mentaati semua perintah Paduka. Akan tetapi lebih dulu hamba harus mentaati Sri Baginda, kemudian Lo Chiangkun, baru Paduka. Kalian berani? Agaknya sudah bosan hidup. Majulah, tantang Linlin. Akan tetapi Selosin Dayang itu tidak bergerak, hanya tetap mengurung. Mana hamba berani menyerang Paduka? Hanya kalau Paduka hendak melarikan diri, terpaksa hamba sekalian harus mencegah. Oh, begitukah? Nah, aku mau pergi, hendak kulihat kalian bisa berbuat apa. Sambil berkata demikian, Linlin meloncat ke kiri, menerjang dua orang dayang yang menjaga di situ. Akan tetapi dengan gerakan cepat sekali mereka menggerakkan pedang, merupakan dinding pedang yang menghalangi perginya. Gerakan mereka jelas membuktikan bahwa 12 orang dayang ini merupakan tenaga-tenaga yang terlatih baik dan agaknya mereka betul-betul akan menyerangnya kalau ia bersikeras melarikan diri dari tempat itu. Dan pada saat itu sudah datang pula para orang hitan berlari-lari, jumlah mereka lebih dari 20 orang. Bangkit kemarahan di hati Linlin. Sebetulnya ia tidak mempunyai rasa benci kepada orang-orang hitan karena setelah ia menjadi tawanan Hek Giamlo beberapa lamanya, ia mendapat kesan yang amat baik terhadap orang-orang hitan. Mereka adalah orang-orang yang berani, jujur, dan amat setia. Mereka hanya melakukan perintah atasan mereka dan semua tugas mereka jalankan dengan taruhan nyawa. Hei, dengarlah kalian semua, serunya sambil mencabut pedang dengan tangan kanan sedangkan tongkat bengkau berada di tangan kirinya. Aku Puteri Yalina amat suka kepada bangsaku, akan tetapi aku benci kepada paman tiriku Kubakan yang menjadi Raja Lalim dan hendak memperisteri aku, keponakannya sendiri. Aku juga benci kepada Lo Chiangkun Hek Giamlo yang kejam. Dengarlah, aku bersedia menjadi ratu kalian kalau kedua orang itu sudah tidak ada. Demi arwah ibuku, Puteri Tayami yang gagah perkasa, dan demi arwah kakekku, Raja Kulukan yang bijaksana, aku suka menjadi ratu hitan asalkan kedua orang jahat itu sudah tewas. Sekarang terserah kepada kalian, adakah yang masih hendak menangkap aku? Boleh maju. Beberapa orang dayang dan beberapa orang penjaga ketika menyaksikan Linlin berdiri sambil mengucapkan kata-kata ini penuh wibawa, serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Bahkan disebutnya nama-nama mendiang Kulukan dan Tayami membuat beberapa orang dayang menangis. Hamba setia kepada Puteri Yalin, teriakan-teriakan ini terdengar riuh rendah. Akan tetapi tidak semua dayang dan tidak semua penjaga berlutut dan menyatakan setianya, bahkan sebagian besar merasa lebih taat kepada Raja Kubakan dan lebih takut kepada Hek Giamlo. Jumlah mereka yang menentang Linlin ini ada 2/3 bagian dan kini 9 orang dayang menerjang maju dengan pedang-pedang mereka menyerang Linlin. Terang-kring-terang, terdengar jerit kesakitan dan pedang-pedang beterbangan ketika Linlin menggerakkan pedang dan tongkat bengkau, diputar untuk menangkis disertai pengerahan tenaga sinkang. Tidak hanya pedang 9 orang dayang itu runtuh beterbangan, juga sebagian ada yang terguling roboh karena hebatnya tenaga tangkisan Linlin, sebagian sisanya meloncat mundur dengan muka pucat. Linlin sendiri terheran-heran. Bagaimana tangkisannya bisa begitu hebat? Sama sekali ia tidak menduga bahwa semua ini adalah berkat ilmu baru yang didapatkannya, yaitu ilmu dari lembaran-lembaran rahasia di dalam tongkat bengkau. Namun seperti juga para petugas lain, 9 orang dayang itu amat setia kepada tugasnya. Biarpun pedang mereka sudah hilang dan mereka semua maklum bahwa Tuan Puteri yang harus mereka cegah perginya ini memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka tidak mundur dan kini dengan tangan kosong mereka menubruk maju dengan maksud menangkap Linlin. Linlin tidak tega untuk menggunakan senjata menghadapi mereka. Maka ia cepat menyimpan pedangnya yang tadi membuat banyak orang hitan berlutut karena pedang itu adalah pedang besi kuning yang dahulu menjadi pusaka keramat kerajaan hitan, kemudian dengan dorongan tangan kanannya ia menerima serangan para dayang itu. Wut! Dari tangan kanan Linlin menyambar angin pukulan dahsyat karena gadis ini sudah menggunakan tenaga dari ilmunya yang baru, yang pernah dilatihnya dalam perahu, dan yang angin pukulannya menggetarkan dinding sehingga pernah membuat Hek Giamlo menjadi curiga. Hebat akibatnya, 9 orang dayang itu seperti daun-daun kering tertiup angin, mereka terlempar dan menjerit kesakitan. Ketika mereka terbanting roboh, hanya 6 orang saja yang mampu merangkak bangun dengan muka pucat dan lemah, sedangkan yang 3 orang lagi, yang paling depan,
tak dapat bangun lagi karena mereka telah tewas dengan mulut, hidung, dan telinga mengeluarkan darah. Alangkah kagetnya hati Lin Lin. Ia sampai berdiri melongo dan tercengang, hatinya dipenuhi rasa menyesal dan rasa girang. Ia menyesal karena tanpa ia sengaja ia telah melukai para dayang, bahkan membunuh 3 orang di antara mereka, akan tetapi juga girang karena mendapat kenyataan bahwa ilmu mukjizat yang ia dapat dari dalam tongkat bengkau itu ternyata merupakan ilmu yang ampuh. Hatinya menjadi besar sekali dan ia kini menghadapi para penjaga yang belasan orang banyaknya itu dengan bentakan nyaring. Yang berani kurang ajar terhadapku sudah terhukum. Mundur kalian semua, kalau tidak, calon ratumu akan turunkan tangan besi. Aku sayang kepada mereka yang taat, akan tetapi aku harus membasmi mereka yang mencoba menahan kepergianku. Sejenak para prajurit hitan itu tertegun. Mereka terheran-heran melihat betapa gadis yang biarpun tadinya cukup lihai namun masih dapat mereka atasi ini, kini mendadak memiliki ilmu pukulan yang demikian dahsyatnya. Sebagai ahli-ahli silat yang mengerti akan ilmu silat tinggi, belasan orang hitan itu mengenal ilmu pukulan dahsyat. Diam-diam mereka menyesal sekali mengapa Hek Giamlo sudah pergi dari situ. Biarpun mereka dapat mengandalkan tenaga banyak teman, namun dengan ilmu pukulan sakti seperti itu, agaknya sukar mencegah gadis ini melarikan diri. Mereka tidak takut terhadap Lin Lin biarpun gadis itu memiliki ilmu dahsyat, mereka jauh lebih takut dan ngeri kalau sampai gadis ini lenyap, takut akan kemarahan dan hukuman yang akan dijatuhkan Hek Giamlo terhadap mereka. Tuan Puteri, hamba sekalian harus mencegah kepergian Paduka dengan taruhan nyawa, teriak seorang penjaga dan mereka lalu maju mengurung Lin Lin, merupakan pagar manusia yang tak dapat dilalui begitu saja tanpa membuka jalan berdarah. Lin Lin menarik napas panjang. Kalian keras kepala. Setelah berkata demikian, Lin Lin kembali mengayun tangan kanannya mengirim pukulan jarak jauh. Kali ini 2 orang laki-laki terguling roboh dan beberapa orang lagi terhuyung-huyung. Akan tetapi dari kanan, kiri dan belakang mereka mendesak maju, siap untuk merobohkan Lin Lin atau kalau mungkin menangkapnya. Kembali Lin Lin mengirim pukulan, kini malah tongkat bengkau di tangan kiri ia pergunakan untuk menyapu kaki mereka. Ada beberapa orang lagi roboh, dan 2 orang malah patah tulang kaki mereka terbabat tongkat pusaka bengkau. Mundur kalian, apakah kalian sudah bosan hidup? Bentak Lin Lin karena mereka demikian nekat sudah menyerbu lagi sehingga ia tidak melihat jalan keluar. Kembali beberapa orang ia robohkan dan ia sudah menggerakkan kaki meloncat keluar dari kepungan melalui tempat mereka yang sudah roboh ketika tiba-tiba para pengeroyoknya terpelanting dan terdengar suara orang mendengus marah. Lin Lin berdiri tegak dan memandang kepada Hek Giamlo yang sudah berdiri di depannya. Berdebar jantung gadis ini, akan tetapi ia sama sekali tidak takut, malah ia menentang pandang mata Hek Giamlo dengan pandangan menantang. Tuan Puteri, Sri Baginda sudah mengirim Joli untuk menjemput Paduka, kenapa Paduka membikin ribut di sini? Apa yang Paduka kehendaki? Kini suara Hek Giamlo malah lebih hormat daripada yang sudah-sudah, agaknya hal ini karena mereka sudah dekat dengan Raja Hitan. Akan tetapi di dalam suara ini pun terkandung kemarahan tertahan. Aku mau pergi dari sini. Aku tidak sudi dijadikan istri paman tiriku. Tua bangka tak tahu malu dia. Dan kau tidak tahu diri, hendak memaksa aku menjadi istri seorang kakek. Andai kata kakekku masih hidup, atau ibuku, kau tentu akan dihajar, Hek Giamlo. Kembali iblis hitam itu mendengus. Tangkap dia, bentaknya kepada para pembantunya. Karena Hek Giamlo sudah hadir di situ, orang-orang itu menjadi lega hatinya. Kalau sebelum iblis itu datang Lin Lin sampai terlepas dari tangan mereka, pasti mereka akan mengalami hukuman siksa sampai mati yang amat mengerikan. Akan tetapi sekarang Hek Giamlo berada di situ, berarti iblis itulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Pula, kehadiran iblis ini membesarkan hati mereka, membuat mereka tidak takut akan kelihayan sang puteri. Serentak mereka maju mendesak hendak menangkap Lin Lin. Lin Lin kembali mengayun tangannya, kini ia tidak hendak menyembunyikan lagi ilmunya. Terdengar Hek Giamlo mendengus keras dan iblis ini pun menggerakkan tangannya sehingga angin pukulan yang dahsyat menyambar ke arah Lin Lin, bertemu dengan angin pukulan Lin Lin. Akibatnya, Lin Lin terdorong dan terjengkang ke belakang, akan tetapi Hek Giamlo juga terhuyung-huyung. Hal ini membuat Hek Giamlo kaget setengah mati. Dari mana tiba-tiba gadis itu memiliki sinkang yang sedemikian hebatnya? Ia berseru keras dan melompat maju. Ketika itu Lin Lin juga sudah bangkit kembali dan memutar kedua senjatanya, yaitu pedang besi kuning dan tongkat bengkau. Semua mundur, biarkan aku menghadapinya.
Hek Giamlo membentak ketika 3 orang pembantunya dalam sekejap mata saja roboh oleh kedua senjata Lin Lin. Kini Hek Giamlo sendiri yang maju dan berhadapan dengan Lin Lin yang memandangnya penuh ketabahan. Lin Lin sama sekali tidak jeri. Kalau sebelum ia mendapatkan ilmu mukjizat saja ia sama sekali tidak takut, apalagi sekarang. Ilmu itu membuat ia laksana seekor harimau betina mendapat sayap. Hek Giamlo, kau kira aku takut kepadamu? Katanya dan kini ia menggerakkan kedua senjatanya dengan gerakan ilmu silat yang ia pelajari dari dalam gulungan-gulungan kertas. Dua sinar berkilauan menyambar, bergulung-gulung dan mengeluarkan bunyi bersuitan. Hek Giamlo terkejut dan melompat mundur, kedua lengan bajunya bergerak ke depan untuk menangkis. "Hei, dari mana kau mendapatkan ilmu ini?" bentaknya. Lin Lin tidak menjawab, hanya tertawa mengejek sambil menerjang maju lagi. Sayang sekali bahwa dia kurang latihan sehingga biarpun kedua senjatanya mengeluarkan hawa pukulan yang berdesir-desir, namun ia belum mampu mengerahkan tenaga sepenuhnya dan gerakan-gerakannya masih kaku. Namun tak dapat disangkal lagi bahwa terjangannya ini dahsyat sekali sehingga diam-diam Hek Giamlo menjadi kaget dan kagum. Tokoh sakti ini pun mengerti bahwa jika ilmu gadis ini terlatih baik, tentu gadis ini akan merupakan lawan yang berat dan sedikitnya setingkat dengan kepandaiannya. Hek Giamlo adalah seorang yang cerdik. Ia dapat menduga bahwa ilmu aneh ini tentu didapatkan oleh Lin Lin selama menjadi tawanan di dalam perahu dan ia teringat akan desir angin pukulan pada tengah malam itu di perahu. Kini ia mengerti bahwa pada waktu itu, tentu Lin Lin yang sedang berlatih. Dari mana gadis ini mendapatkan ilmu itu? Gadis itu tidak bertemu siapapun juga, tidak pernah meninggalkan perahu. Tongkat itu, tongkat pusaka bengkau, tentu disitulah rahasia ilmu itu. Dengan gembira karena ingin sekali mendapatkan ilmu aneh ini yang pasti akan dapat menambah kelihayannya, Hek Giamlo mempergunakan ginkangnya menyelinap di antara sambaran sinar senjata, lalu mengeluarkan senjatanya yang menyeramkan, yaitu sabit bergagang panjang yang amat tajam. "Serahkan tongkat pusaka bengkau," bentaknya sambil menyerang dengan sabitnya. Gerakannya hebat, tenaganya mukjizat sekali sehingga Lin Lin terpaksa meloncat mundur karena silau menyaksikan kelebatan sinar senjata lawan. Namun ia berhasil menangkis senjata lawan dengan senjatanya sendiri yang membuatnya kembali terhuyung-huyung dan telapak tangannya terasa sakit sekali. Namun hal ini saja sudah membuat Hek Giamlo terheran-heran. Hanya ahli silat kelas tinggi saja yang mampu mempertahankan terjangannya tadi dengan akibat hanya terhuyung-huyung. Tadinya ia memperhitungkan bahwa sedikitnya gadis itu akan melepaskan sepasang senjatanya. Karena penasaran, kembali ia menerjang dengan sabitnya. Dalam pertandingan, apalagi kalau menemui lawan tangguh, Hek Giamlo lupa segala. Karena Lin Lin dapat menangkis terjangannya tadi membuat ia lupa dan bersemangat sehingga kini ia menerjang dengan serangan maut tanpa mempedulikan apakah gadis calon ratu, calon permaisuri rajanya itu akan mampu menangkisnya. Terang, Lin Lin kembali berhasil menangkis dengan pedangnya, dibantu pula dengan tongkat, namun kini ia terguling. Alangkah heran hati Hek Giamlo karena begitu terguling gadis itu sudah meloncat lagi, malah kini membalas dengan serangan-serangan yang tak kalah ganasnya. Ia sampai memekik kaget dan memutar senjatanya untuk menangkis. Adapun Lin Lin yang bangkit semangatnya karena hawa sinkangnya kini ternyata mampu bertahan terhadap kekuatan lawan yang tersalur dalam setiap serangannya, kini menerjang dengan tabah dan penuh tenaga.